Pemirsa, saat ini saya ingin membahas mengenai hukum gade gantung. Jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada saya. Apakah gade gantung itu bisa dipidana? Atau ada juga yang menanyakan bagaimana hukum gade gantung. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Ini di Kabupaten Indramayu ini yang namanya kasus gade gantung itu marak ya, banyak terjadi. Jadi gade gantung itu seseorang mengaku mempunyai sawah, kemudian digadekanlah sawah itu kepada seseorang dengan nominal misalnya satu bahu itu misalnya 100 juta ya. Nah, atau 1 hektar itu 100 juta. Nah, sawahnya itu tidak diserahkan ya. Lazimnya gade itu uangnya diterima, sawahnya digarap oleh penerima gade. Akan tetapi kalau gade gantung itu uangnya diterima, sawahnya itu tidak diberikan atau tidak digarap kepada penerima gade. Melainkan penerima gade itu hanya diberi penghasilan. Penghasilannya itu biasanya per tahun itu kan 2 kali panen. 2 kali panen itu misalnya 20 juta. Jadi diberikan penghasilan dari hasil panen saja yang disepakati. Misalnya per tahun 20 juta. Jadi dengan gade 100 juta itu per tahun diberikan penghasilan itu 20 juta. Kemudian permasalahannya biasanya di tahun pertama itu lancar dikasihlah uang penghasilan. Tapi di tahun keduanya biasanya macet. Nah, akhirnya sampai tahun ketiga, sampai tahun keempat, sampai tahun kelima, karena lama penghasilan tidak diberikan, pokoknya uang gadenya itu tidak dikembalikan, ya, makanya itu akhirnya timbul permasalahan. Nah, lalu bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya itu pertama, apakah gade gantung ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan? Itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah gade gantung ini dikategorikan perdata? Di mana kalau perdata itu upaya hukumnya langsung digugat ke pengadilan. Tetapi kalau pidana itu bisa dilaporkan ke kepolisian. Kita kupas satu-satu. Pertama, apakah gade gantung itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan pidana? Nah, untuk memastikan bahwa gade gantung itu adalah perbuatan pidana, maka yang harus dilihat adalah satu, pastikan atau selidiki sawah yang dijanjikan pada saat menawarkan gade itu sawahnya itu ada atau tidak. Itu pastikan dulu sawahnya itu ada atau tidak. Nah, jika ternyata setelah diselidiki sawahnya itu tidak ada, maka pelaku yang menawarkan gade itu sudah melakukan kebohongan. Kenapa? Karena pada dasarnya sawahnya itu nggak ada. Tetapi dia pada saat menawarkan bilang mempunyai sawah 1 hektar. Ternyata setelah diselidiki sawahnya nggak ada. Berarti pada saat menawarkan, ya pada saat menawarkan, itu dia sudah berbohong. Karena sebenarnya sawahnya nggak ada. Nggak punya sawah. Kan gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau sawahnya tidak ada, itu unsur pidana penipuannya masuk. Kemudian yang kedua, sawahnya ada, tetapi pada saat menawarkan gade dan pada saat menerima uang, pada saat menggadekan saat itu, ternyata sawahnya itu sudah digadekan kepada orang lain, sedang digarap oleh orang lain, sedang dikelola oleh orang lain, sehingga tidak ada harapan tadi penerima gade itu untuk menggarap sawah itu tidak ada harapan karena tidak tahu sampai kapan sawahnya itu digarap oleh orang lain. Berarti kalau kejadiannya demikian, ini juga bisa masuk pidana. Kenapa? Karena ternyata pada saat menawarkan sawahnya juga sedang digadekan kepada orang lain dan tidak ada harapan untuk bisa menggarap sawah. Nah, intinya ada kebohongan intinya. Ada kebohongan, entah itu sawahnya nggak ada, entah itu sawahnya digarap oleh orang lain, tetapi pada saat menawarkan gade, tidak diceritakan yang sebenarnya bahwa sawahnya itu ternyata sedang digadekan kepada orang lain. Atau tidak diceritakan bahwa sebenarnya sawahnya itu tidak ada. Karena kalau diceritakan, ya walaupun ada iming-iming dapat penghasilan per tahun sekian juta, mungkin tidak akan mau kalau diceritakan yang sebenarnya. Nah, kejahatannya tuh di situ, yaitu ada serangkaian kebohongan, ya.
Jadi di sini di dalam pasal 378 itu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, yaitu menyerahkan uang tadi. Itu. Jadi akan masuk pidananya jika sawahnya tadi tidak ada atau sawahnya ada tetapi sudah digarap atau sudah digadaikan orang lain. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, gade gantung bisa masuk kategori perdata apabila sawahnya itu ada. Nah, kemudian tidak dalam pengelolaan orang lain atau tidak digarap orang lain, masih dikuasai dia sendiri. Supaya bisa digugat secara perdata, ya, kan gade gantung ini sudah timbul permasalahan. Cuma permasalahannya itu sudah bisa belum digugat secara perdata ke pengadilan. Nah, bisa dilihat satu, penghasilan yang dijanjikan itu setiap tahunnya itu diberikan atau tidak. Pertama, karena kalau tidak diberikan, maka penggade itu ya atau pemberi gade itu sudah melakukan wan prestasi ya, atau ingkar janji. Kemudian yang kedua, perjanjian gadenya itu sudah habis waktu belum? Misalnya gade 2 tahun. Kemudian setelah 2 tahun uangnya belum dikembalikan. Ya, maka sejak uangnya belum dikembalikan, sejak jangka waktu gadenya habis, maka itu sudah bisa digugat secara perdata ke pengadilan. Nah, itu. Jadi saya simpulkan sekali lagi, bisa masuk pidana apabila sawahnya itu tidak ada. Atau sawahnya ada, tetapi dalam pengelolaan orang lain atau sudah digadaikan kepada orang lain pada saat menawarkan gade. Ya. Kemudian yang kedua, bisa dikategorikan sebagai perdata kalau sawahnya itu ada dan tidak digarap orang lain, tidak digadaikan kepada orang lain pada saat menawarkan gade. Demikian dari saya, kantor pengacara Tony dan Partner. Semoga bermanfaat.